Coba maju posisi megang laptop. Ini tak majukan aja. Oke. Oh ya, yang ini belum. Live-nya belum. Dek, nah, tuh. Oh, sorry. Nggih, cekap Pak. Di sini. Nggih, pokoknya di situ aja, Bang. Ini yang live, ini yang offline. Ini periode pertama batasnya di mana? Kalau usah diurutan aja. Saat dapatnya itu. Oh gitu. Alhamdulillah. Kamera offline, audio sampun. Cek sound, cek sound. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semua tanpa terkecuali semoga antum semua, Anda semua tambah berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Tidak masalah hari ini, detik ini Anda semua konflik batin, konflik pikiran, penuh masalah, penuh beban hidup, tidak masalah. Justru masalah antum detik ini seberat apapun itu bisa dijadikan momentum untuk menyusun kekuatan supaya daya petikmu itu bisa gini loh, biar sengsaranya nggak lama-lama, biar terpuruknya nggak lama-lama gitu kan. Maka ayo kesempatan dalam keterpurukan ini bangun energi positif gitu supaya cepat selesai gitu loh ya. Karena kesuksesanmu 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu ya tergantung daya pikirmu sekarang, kurang lebihnya begitu. Itu intermezzonya ya. Baik saudaraku, alhamdulillah. Ternyata ada hikmahnya stay at home ada hikmahnya. Saya yang tidak pernah live, tidak pernah IG, ternyata gara-gara corona ini banyak di rumah, jadi akhirnya malah bisa ketemu lewat live, lewat ini juga ada kamera yang offline yang merekam, insya Allah untuk munjiat channelnya begitu nanti insya Allah ya. Hari ini saya akan membalas itu pertanyaan-pertanyaannya. Oh ini yang ini ya, sip Gus, alhamdulillah. Katno Nade Johari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, saya langsung ke sini ya. Oh ya, di rumah sekarang di kantor ada tamu, ada saya manggilnya Ustadz Atok. Kan kemarin saya posting foto di komunitas interior kantor GN13, nah beliau yang desain, termasuk korden ini juga beliau ya, subhanallah. Nanti saya tampilkan insyaallah ya beliau ya, insyaallah. Itu beliau. Nah itu beliau. Teman-temannya Pak Atok disapa Pak Atok. Ya, insyaallah nanti teman-teman bisa live di IG, ya bisa ditemui di channelnya Gus Nur 13 official, insyaallah. Disimak. Gitu ya, masya Allah. Alhamdulillah. Yuk kita mulai ya biar hemat waktunya. Johari 342. Assalamualaikum Ustadz Gus Nur, aku penggemar setia Gus dari Malaysia. Malaysia Pak Ato. Nggih, Mas Johari, kalau Malaysia tuh biasanya kontrak ya. Jadi kontrak yang berdaulat, jadi kontrak yang beriman, jadi kontrak yang punya harga diri. Enggak masalah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bajunya kontrak, pekerjaannya kontrak, tapi auranya, gelombang spiritualnya seluruh malaikat takjub sama sampean ya, memancarkan aura keimanan. Bawa nama baik Indonesia ya Mas Johari. Saya doakan apapun pekerjaannya di Malaysia, mudah-mudahan itu hanya batu loncatan
Tidak lama lagi cepat pulang lagi ke tanah air karena hujan emas permata di negara orang mungkin masih lebih baik hujan emas di negara orang lebih baik hujan intan permata di negara sendiri. Begitu ya, barakallah. Terus siapa ini? Mariati ya, ukhti Mariati 8380. Assalamualaikum Gus Nur. Waalaikumsalam ukhti Mbak Ning Mariati. Kalau belum nikah saya doakan segera datang jodohnya, laki-laki yang baik, laki-laki yang beriman, laki-laki yang soleh, laki-laki yang kaya raya ya. Terus kemudian kalau sudah menikah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Fira, Assalamualaikum Ustadz, itu nomornya kelihatan di IG 081243618655 nomor Ustadz. Oh bukan, iya ini nomor admin yang mengelola IG ini. Ini nomor admin yang menangani semua bisnis online. Baju koko, masker, kopi, madu, golok, pedang. Nah ini beliau yang nangani ya, Mas Fira ya, barakallah. Apa ini Gandhi Bilong menyebut Anda dalam sebuah cerita. Beliau cuma nampilkan brosurnya madu. Oh berarti beliau agen madu ya. Masya Allah. Salam sistem ya. Jual apapun yang penting tidak kelihatan nganggur di hadapan Allah. Apapun, jual jasa, jual barang, yang penting Allah lihat, oh nggak nganggur ini orang ini, gitu aja. Yang penting marketing langitnya. Apa marketing langit itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Itu marketing langitnya. Bangunlah kamu di sebagian malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan, supaya aku angkat dirimu ke maqamam mahmuda. Nah jadi jual madu, jual sandal, jual kopi, jual apa itu hanya thoriqoh, tapi harus dilengkapi dengan marketing langit. Alhamdulillah ya, duha 12 rakaat, tahajud ya minimal 4 rakaat ya, dan lain sebagainya. Insyaallah ya Mas Gandhi, insyaallah. Saya percepat. Apa iki? Yoga Sonjaya. Pak Gus Nur tolongin Pak, ada Pak Hambali orang baik bekerja di Limbah mau sekolahin anak, alamat Gang Beken RT 02 RW 02 Desa Pisangan Jaya Sepatan. Hubungi nomor HP-nya. Sepatan itu mana? Terus ini apa ini? Ada gambar ini, golok. Orang butuh pertolongan bernama Pak Hambali bla 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 bla, butuh dikasihani, butuh bantu dan kasih sesama orang hidup, hubungi nomor ini, bantuan Anda sangat berharga. Oke, nanti saya lanjutkan ya, di follow up sama admin ya insyaallah. Zebi Wafa Wafi. Saya pengen kaya yang lain jualan online, tapi takut Gus, uang saya nggak jualan aja orangnya los-losan, banyak diutangin, mau nagihnya nggak berani. Ini gimana Gus? Justru itu kesempatan. Semakin banyak uangmu di orang, semakin cepat suksesmu. Jadi pakai logika terbalik. Lu mana Gus kok bisa uang banyak di orang kok cepat sukses? Ya bisa kalau pakai logika terbalik, pakai hakikat, pakai marifatullah. Gini, tak kasih cara ya. Tadi Pak Atok sempat ngomong ke saya tuh lengket di otak saya. Nih semua ya, saya ringkas ya semua. Kalau mau sukses, kalau mau bermartabat, berwibawa, beraura, kosongkan semua folder-folder sampah. Kosongkan semua folder sampah, baik di pikiranmu, di akalmu, di hatimu, di kolbumu, di alam bawah sadarmu. Semua folder sampah itu kosongkan. Baik sampah hari ini, sampah kemarin, sampah bulan kemarin, bahkan sampah sejarah masa lalumu. Hati-hati, semakin banyak sampah, laptop aja kalau banyak sampahnya lemot. Apalagi manusia. Kalau kebanyakan sampah, sampah sejarah,
sampah komen, sampah apa, itu kotor. Bisa jadi begini teman, jangan-jangan dulu orang tuamu, bapak ibumu itu sering berantem misalkan ya, sering memancarkan aura negatif. Apa nak? Sini sayang. Itu kan otomatis ke-download ke dirimu sampah-sampah itu. Nah, jadi hapus semua foldernya. Tuh Dek Sanum, dicari orang tuh. Lah, assalamualaikum. Coba. Dek Sanum sudah punya ini, Dek Sanum sudah punya akun sendiri, namanya Dek Sanum Official. Nggih, iya Dek. Nah, disapa dulu. Disapa. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak boleh main tangan yang bagus. Ayo ngomong. Aku mau meruahi Bapak ada tuh. Pon kalau gitu Bapak tak ini biar cepet nggih. Oke ya, nanti ya saya lanjut ini ya. Gus Nur, saya mau cari pekerjaan. Siapa ini? Zebi wa Fawafi. Gus Nur, saya mau cari pekerjaan, mungkin membutuhkan satpam, pengawal, bodyguard juga boleh. Nomor WA saya ini. Bodyguard saya belum. Bodyguard itu saya Allah dan malaikatnya saja. Saya lagi cari orang yang ngerti Photoshop. Photoshop, Corel, pokoknya menguasai media lah. Saya butuh itu. Nah, tapi insya Allah lah ya, nanti saya hubungi WA-nya sampean. Walaupun basicnya sampean bodyguard atau satpam, saya yakin ada kelebihan-kelebihan lain yang antum gak sadari. Biasanya begitu ya. Nanti kita follow up ya insya Allah. Rumahnya di mana Mas? Nanti di WA ya. Al-Fikri Khalid. Assalamualaikum Cak Nur, moga sehat selalu dan dilindungi Allah dari tangan orang yang tidak baik, khususnya para jongos, rezim. Cak, sebentar lagi saya akan meminang seorang yang saya cintai. Oh. Doakan saya agar semuanya lancar, khususnya rezeki saya. Insya Allah, setelah itu saya mau buat sistem yang Cak Nur ajarkan pada kami. Doakan agar suatu saat nanti saya bisa sinergitas bersama GM, membangun Nusantara yang jauh lebih baik dan siap menghadapi akhir zaman. Amin, amin, amin. Saya ikut merasakan energi kebahagiaanmu teman ya. Masuk ke sini walaupun kita terpisah oleh dimensi ruang dan waktu ya. Anda di sana, aku di sini, kita hanya bersatu lewat gelombang, tapi insya Allah aku merasakan gelombang kebahagiaanmu di sini. Tak doakan ya, cepat dipinang, jangan lama-lama ya, insya Allah. Dek Sanu masuk ke situ, nah kan ada dua kameranya. Oke. Sutrisno 1975, selamat malam Gus. Malam. Sehat selalu, izin bergabung. Di sini siang, mungkin di anu nggih, di luar negeri nggih. Oh, ngechatnya malam. Oh, nggih. Itu dibaca itu. Oh, Go Pramono, assalamualaikum Gus Nur, semoga tambah lancar bisnisnya, amin. Adi Pratama, assalamualaikum Gus. Dek, 30 menit. Assalamualaikum Gus Nur, saya orang Madura, ada di Malaysia. Loh lagi? Salam situng dere Madura Cong, alhamdulillah ya. Saya ingin sekali mendalami ilmu Islam Gus, mulai dari syariat sampai makrifat. Tapi saya Gus nggak punya guru tertentu. Katanya kalau mau belajar kayak gitu harus ada mursyidnya. Awas nak, jangan nak. Kalau sama Mbak ini, sama Mbak Lia, nggih. Harus punya mursyid atau guru. Saya cuma baca di buku Gus. Apa saya bisa sesat, diganggu jin atau setan gitu. Dan saya ingin sekali punya guru atau mursyid Gus. Mohon pencerahannya Gus. Tolong dibalas Gus, supaya dibalas saya. Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan selalu istiqomah. Gini Mas, Anda bisa belajar dari alam yang tanpa batas ini. Ilmu Allah itu tersirat dan tersurat, gitu kan. Dari tukang parkir Anda bisa belajar. Dari hembusan angin Anda bisa memetik desir-desir ilmu di situ. Dari apapun, Anda beli nasi goreng, Anda bisa belajar dari tukang gorengan itu. Ya, itu secara ilmu hidupnya begitu ya. Jadi kayak saya ini, saya kuliah di Universitas Kehidupan.
Mata kuliah saya, kitab saya, kurikulum saya, hamparan bumi yang tanpa batas ini. Gitu kan? Nah, kurang lebih begitu. Nah, tetap harus punya mursyid. Ya, makanya kalau antum nanya ke saya, ya saran saya pulang dulu. Ya di Malaysia juga banyak kan. Boleh langsung berhadapan-hadapan dengan orang, ya, dengan mursyid, dengan guru di Malaysia. Datang ke rumahnya, baiat, salaman sama dia, guru, ustadz. Orang Malaysia tuh manggil apa? Makcik ya, apa? Pakcik atau apa? Ustadz, saya orang Indonesia merantau ke sini, kerjaan saya begini, saya mau berguru ilmu agama sama ustadz di waktu-waktu luang saya, di waktu-waktu istirahat saya, salaman, baiat, cium tangannya, berguru. Itu secara verbalnya begitu. Nah, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, silahkan cari guru ya di kampungnya sampean. Syukur-syukur dapat guru yang belum punya WA, jadi punya ustadz yang tradisional gitu kan, yang belum terkontaminasi teknologi misalkan. Tapi juga sambil boleh belajar sama Gus Baha, boleh. Tergantung ya, belajar ke Ustadz Abdul Somad, ke Ustadz Hadi Hidayat, lewat YouTube, lewat mana saja boleh. Jadi gini Mas Adi, saya percepat. Ada orang ngomong kalau belajar tanpa guru bisa sesat, di YouTube bisa. Enggak. Sesat atau tidak itu tergantung imajinasimu, tergantung imanmu. Ya, tergantung sumbernya juga. Enggak ada orang belajar. Anda baca konten-konten yang bermanfaat. Anda ngaji lewat Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad misalkan, atau Gus Baha. Anda ngaji lewat YouTube-nya beliau. Walaupun tanpa ketemu, masa sesat kan? Enggak ya, karena kita dikasih akal, kita dikasih imajinasi, kan kita bisa saring mana yang baik, mana yang tidak, kan kita bisa saring. Anda baca artikel di Google, ya, oh ini bagus ini, oh ini tidak bagus ini, kan bisa disaring. Insya Allah nggak akan sesat ya, insya Allah. Gitu ya Mas ya. Nanti kalau ke Indonesia ketemu saya langsung, boleh. Barakallah. Sebagian jawab yang di hati yang jelas itu. Salam dari Mas Robi dari Padang. Insyaallah. Waalaikumsalam. Nggih. Larang tenan Gus. Apa iki Verza? Larang tenan gua. Oh, baju maksudnya. Mboten Mas, larang dari mana? Kan cuma 175.000. Kalau beli satu kodi 3 juta, isinya 20. Kalau ngejar 175.000, 175.000. Kainnya bagus, mana ada baju 175.000 mahal? Mboten lah, murah-murah nggih. Salam dari Padang. Mengirim permintaan untuk bergabung insyaallah ya. Gabung Gus, barakallah ya. Lari dusun. Alhamdulillah bisa mengikuti Ustadz Gus Nur. Taiwan hadir, dari Taiwan Mas Sato. Barakallah, saya dulu pernah di Taiwan. Saya pernah ke Taiwan dulu sekali. Barakallah nggih. Apa ini? Effendi 4945. Syukur alhamdulillah, terima kasih Cak, saya dapat bergabung dengan akun Instagram. Nggih, monggo, punya bisnis apa? Boleh tukar pengalaman. Assalamualaikum Ustadz, saya punya teman yang suka ngutang tapi pakai minum-minuman. Jadi saya nggak mau lagi ngutangin, tapi dia nggak mau berteman lagi. Ya nggak apa-apa. Punya teman suka ngutang, setiap ngutangi pakai minum. Sekarang saya nggak mau ngutangi lagi dan dia memutus hubungan. Ya berarti antum diselamatkan sama Allah. Antum ngutangin, dibuat minum, antum nggak ikut minum, antum nanggung dosanya. Coba, kehilangan 1000 teman seperti itu nggak apa-apa. Kehilangan 1000 teman seperti itu, dapat gantinya 1 teman yang soleh, jauh lebih baik. Ada orang nanya ke sampean, Mas, tempatnya pijat plus di mana ya? Misalkan ini, saya mau pijat plus, saya mau zina. Oh itu tuh, sana. Terus orang itu datang ke sana. Maka sebanyak apa dosanya orang itu ngalir ke Anda. Walaupun Anda nggak ikut pijat, Anda cuma modal tuh. Cuma modal gitu. Terus orang itu pulang dari pijat plus, dia cerita ke temannya,
Terus temannya akhirnya datang ke sana juga. 2 orang sudah itu berzina. Anda tetap mengalir itu pahala azabnya tuh mengalir. Anda nggak ikut pijat itu padahal. Nggih Pak Atok, betul nggih. Hati-hati saudaraku. Makanya saya kasihan, saya perluas ya teman ya. Saya kasihan ada orang perempuan cantik. Dia foto, cekrek. Ya sebenarnya sopan sih. Hanya kelihatan buah dadanya lah. Oke, sedih. Cantik. Dan orang ini hobi sekali posting foto cantiknya itu, auratnya itu loh. Followernya banyak, like-nya banyak. Subhanallah. Perhatikan teman ya, serius saya ini. Cantik sekali, makan foto, jepret, mandi jepret, gitu kan, minum jepret. Setiap aktivitas dia itu diupload. Kadang menjulurkan lidahnya, jepret gitu kan. Subhanallah, cantik luar biasa. Loh, saya aja kalau lihat fotonya itu beberapa menit saya kehilangan jati diri kok. Subhanallah, seandainya jadi istriku ini betapa mulianya, tak tutup auratnya. Kadang gitu kan. Lewat aja di beranda itu. Teman, suatu ketika orang ini mati. Nah, anggaplah ini ilustrasi ya. Ini orang ini mati, dikubur. Anda tahu nggak? Orangnya sudah mati, orangnya sudah dikubur. Ternyata foto-foto cantiknya masih bertebaran di dunia maya. Masih dipelototi orang, masih di-like. Hai sayang, aduh mulusnya. Itu kan? Coba. Orangnya mati. Ternyata setiap like, setiap mata yang memandangi fotonya, videonya, itu berubah jadi energi azab mengalir ke alam barzahnya dia. Tolong, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah. Tolong ya Allah. Panas ini. Dapat kiriman azab dari medsosnya. Terus ngalir ke sana. Ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu. Solusi satu-satunya hanya satu, ditutup akunnya. Tapi nggak ada yang tahu passwordnya. Jadi bayangkan itu. Saya nggak percaya, ya nggak apa-apa, nggak usah percaya. Ini hukum alam, ada yang percaya, ada yang nggak. Silakan, pamer aurat terus. Nanti akan tiba masanya medsosmu kamu akan mati dengan password azabmu. Jadi judulnya azab password azab. Terus kamu berusaha menembus ibumu, berusaha menembus teman-temanmu. Kamu minta kepada Allah, Rob, aku ingin ketemu teman-temanku dalam mimpi. Aku mau ngasih passwordku. Supaya Facebookku ditutup, supaya IG-ku ditutup. Ini saya berandai-andai ya. Ternyata ditutup, ternyata Allah izinkan kamu. Ya sudah, diizinkan. Akhirnya kamu datang ke orang tuamu, datang ke teman-temanmu, dan kamu ngomong lewat mimpi, Ibu, Ayah, tolong ini passwordnya, tutup IG-ku. IG-ku membawa azab, tutup Facebookku. Terus datang ke teman-temanmu. Akhirnya IG-mu ditutup. Facebook ditutup. Ternyata azabnya nggak berhenti. Karena fotomu sudah terlanjur banyak yang download. Ya apa lek ngono ku, Pak? Akunnya sudah ditutup, ternyata azabnya belum karena videomu, pamer auratmu udah terlanjur banyak yang download. Jadi setiap auratmu pentelengi orang itu berubah jadi energi negatif. Ya sama, ya Allah saya niat baca Al-Fatihah untuk abahku, almarhum, ibuku, almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bait demi bait Al-Fatihah yang keluar dari mulutmu melesat ke alam barzah orang tuamu. Begitu nyampe alam barzah, dirubah jadi maghfirah, dirubah jadi cahaya. Itu kalau Al-Fatihah. Lah bagaimana kalau buah dadamu dipelototin orang sementara kamu sudah mati? Buah dada itu di zoom sama orangnya. Di zoom. Buah dadamu tuh di zoom, bibirmu di zoom. Kamu sudah mati. Orang itu nggak tahu kalau kamu mati. Ngeri teman ya, ngeri. Oke Gus, cara menghadapi yang suka menghina saya gimana? Saya selalu sakit hati Gus, tapi saya mau membalas Gus. Ya nggak usah dibalas lah Mas. Nggak apa-apa. Orang yang menghinamu sebenarnya dialah penanam saham terbesar atas akumulasi kesuksesanmu besok. Nggak usah dibalas.
Oke, ini Anda saya percepat. Muhammad Bima Dimulia. Assalamualaikum Gus Nur. Usul gimana kalau 2 minggu sekali temu muka dengan jamaah online pakai aplikasi Zoom? Catat min nggih. Direalisasikan nanti. Ahmad Rajib Fandi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam barakallah. Assalamualaikum Gus. Agas Lazuardi. Assalamualaikum Gus, semoga sehat selalu. Saya percepat nggih. Minta solusi bisnis. Nah, ini kalau minta solusi bisnis seneng saya. Assalamualaikum, minta solusi bisnis sukses kira-kira apa ya? Ya, sama punya skill apa? Gus, bahas tentang buruh pabrik yang dirumahkan dong. Ya nggak apa-apa, anggap aja itu takdir ya. Buruh-buruh pabrik yang di PHK, anggap aja itu episode satu dimensi, itu disyukuri, dinikmati, berpositif sangka dengan Allah. Anggap aja itu satu fase takdir yang harus antum jalani. Nah, tapi di sisi yang lain, apa yang menyebabkan antum dirumahkan? Nah, ini umpama ini ya. Kenapa kok sampai Anda dirumahkan? Apakah ini kebijakan pemerintah misalkan? Atau ada konspirasi kotor sehingga antum jadi korban, anakmu jadi korban, istrimu jadi korban? Nah, itu nanti biarlah itu yang diazab. Penyebabnya itu diazab nanti. Nah, antum tetap jangan sudah di PHK, anak kelaparan, istri kelaparan, terus Anda nggak punya pekerjaan, terus Anda berburuk sangka sama Allah, ya sudah, jatuh ke sumur, ketimpa tangga, kelongsoran tanah, udah itu sumurnya nggak ada airnya, banyak paku berkarat, udah keberkan langit, kan apes berarti. Di dunia sengsara, azab menanti. Jadi gini, selalu di dalam sebuah melukul yang padat kependeritaanmu itu pasti ada 1 senti selah maunah Allah, maghfirah Allah, itu manfaatkan. Nggak mungkin dalam padatnya frekuensi penderitaanmu itu nggak ada celah, itu nggak mungkin. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu ada selah di situ insyaallah. Sebagaimana hujan yang padat, di sela-sela itu pasti ada itu ruang-ruang, disitulah pertolongan Allah ada. Katamu virus corona azab, bagaimana dengan virus SARS yang dari Saudi? Apakah azab? Karena Saudi membatasi salah satu negara di Timur Tengah. Maaf lupa nama negaranya. Virus corona dan semuanya ya. Jadi gini teman, tak kasih rumusnya. Ini virus nih. Ini virus. Ngantem ke orang yang beriman, deng, mati orang berimannya. Ngantem kepada pejabat korup, deng, mati pejabat korupnya. Itu maksudnya. Jadi azab itu kemana? Baru jatuh nilai itu jatuhnya kemana? Saya mau jadi caleg, halal apa haram? Nggak ada hukumnya mau jadi caleg, jadi aja, belum jatuh hukum. Begitu kamu terpilih, baru jatuh hukum, kamu aman atau tidak. Corona itu bisa jadi kalau Nabi mukjizat. Corona itu bisa jadi karomah, bisa jadi azab, tergantung ngantem siapa. Orang baik-baik, nggak pernah korupsi, kena corona mati, maka corona bisa menjadi pintu surga tanpa hisab. Gitu kurang lebihnya ya. Gus, bagaimana cara membedakan kehendak kita dengan kehendak Allah? Gus, rasanya ada di mana? Gampang mas, gampang. Ya kemarin kan sudah kita bahas itu. Saya berkehendak planning harus ini, sudah, semua sudah dikonsep rapi, sudah mateng. Ternyata semua yang kita planningkan gagal. Padahal sudah strategi macam-macam sudah itu. Gagal total. Ternyata ada sesuatu yang tidak diduga, yang jauh di luar planning, malah itu yang berhasil. Udah kembangkan teman ya, kembangkan. Saya percepat saudaraku ya. Hermawan Bila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tadi? Mana tadi dek? Dek mencolot gara-gara dek Sanum ini enggak nak? Enggak. Oh ini.
Loh. Oke. Cak Nur, berbagi amalan dong supaya dapat rizki halalan thayyibah. Ya Allah, betapa sederhananya supaya dapat rezeki yang halal thayyibah itu. Sederhana amalannya, Mas. Mas Ato, monggo kalau mau duduk sini, mau ngasih amalan jenengan, monggo. Berbagi sama saya. Amalan rezeki supaya halal thayyibah gimana, Mas Ato? Betapa sederhananya, Mas. Gampang. Ya, Pun, saya percepat dulu yang ini. Adi Edaru. Assalamualaikum Gus, sehat selalu untuk Gus Nur. Gini Gus, saya ingin bertanya untuk program bangun masjid, apakah masih jalan? Insya Allah Mas, kan targetnya 1000 Mas. Sekarang baru dapat 90. Apabila masih, saya ingin sedikit berpartisipasi dengan nyumbang yang mungkin tidak seberapa. Mohon diberi balasan dan alamat untuk mengirim paketnya. Oh, bentuk barang. Diketik aja di Google Mas, GN13 gitu. Kalau di Palu, Jalan Sebra 1, Palu ya. Kalau di Malang, Jalan Cicak Rawun Raya 2, nomor 6, Blok L15, nomor 6, Gus Nur tuh. Pantai gerbongnya ada tulisannya GN13. Kalau nomor rekening, Bank Muamalat 831 003 8736. 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Kalau sudah transfer, konfirmasi, Gus, ini untuk bedah masjid, ini untuk bedah rumah, konfir. Kalau enggak, itu uang masuk ke pesantren nanti, dia tetap di jalan Allah ya, enggak masuk. Bahkan ini saya dapat ilmu dari Pak Atok tadi. Pak Atok itu punya komunitas sedekah 25.000 per bulan. 25.000 per bulan untuk dijadikan beras, untuk dibagi-bagikan fakir miskin. Waktu masuk ide itu. Ya, jadi saya akan buka komunitas nanti apa namanya Pak Atok sedekahnya? Beras. Iya, beras sama protein. Nama kontennya Pak? Judulnya? Gerakan infak beras, gerakan infak protein. Protein itu bentuknya apa? Telur. Nah, ini kan dapat ilmu, tak ambil. Saya kalau dapat ilmu, ada ilmu bagus lewat, tak saut, nggak pikir-pikir saya. Nah, walaupun selama ini santri-santri di pesantren saya nggak pernah kekurangan makan. Ya, tapi kan ini ada ilmu baik. Saya akan membuat gerakan infak beras GN13. Yang mau gabung boleh 25.000 per bulan. Per kilo berapa sekarang harga beras? Berapa harga beras, Dek? Ya udahlah, pokoknya hitung, anggaplah sedekah beras 1 kilo per bulan. Nanti kalau stok di pesantren masih banyak, salurkan ke pesantren-pesantren yang lain. Gerakan, kalau Pak Atok gerakan infak ya. Saya biar nggak sama, jadi gerakan donasi beras atau gerakan sedekah beras atau gerakan infak beras atau apalah nanti ya. Ayo kalau mau gabung gerakan sedekah beras 25.000 per bulan. Ya Allah, begitu Anda ngasih uang 25.000 per bulan, kalau Anda pegang uang 25.000 dibelikan pulsa ya senilai itu. Kan begitu ya, kalau dibelikan kain, ya senilai itu, sebulan jadi barang bekas. Oh jangan sebulan, 1 jam jadi barang bekas. Begitu cara melihat konsep perbedaan durasi waktu Allah sama waktu kita. Nah, tapi kalau 25.000 dibelikan beras, dimakan santri, anak yatim, sampai kiamat, kesimpan itu manfaatnya, itu energinya itu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi itu. Jadi selisih waktu antara akhirat dengan dunia itu 1000 tahun di dunia, 24 jam di hadapan Allah. Kapan-kapan kita bahas. Assalamualaikum, maaf nanya lagi. Saya di sini usaha buka kecil-kecilan dari kecil, punya cita-cita naikin ibu saya haji. Pertanyaannya, apa saya harus menikah dulu baru berangkatkan? Enggak. Pokoknya kau syukur-syukur dua-duanya jalan.
Jadi dinaikkan impiannya, saya mau nikah dulu apa haji dulu ya. Kan begitu, standar. Sekarang di-upgrade, saya akan nikah plus haji. Saya akan nikah dan saya akan kasih mas kawin istri saya seperangkat alat sholat dan haji plus sama orang tuanya tak ajak sekalian haji sama abahku. Jadi dinaikkan impiannya, perkara nggak kena nggak apa-apa gitu loh. Perkara goalnya nggak kena nggak masalah, yang penting upgrade terus impiannya. Gitu saudaraku ya. Jadi dua-duanya jalan, nikahnya jalan, hajinya tetap. Mana yang sama Allah didulukan nanti? Kan begitu. Bikin Allah kasih pilihan, bikin Allah punya dua pilihan, berangkat sendiri atau berangkat bareng-bareng, atau sama-sama jalan, atau satu dulu yang penting kena semuanya. Kata Pak Atok tadi itu begini, kata Pak Atok, saya dapat ilmu juga. Ketika Anda punya cita-cita ya, punya kemauan, sekarang ini saya mau haji sama orang tua, saya target 1 bulan. Ternyata 1 bulan nggak kena. Udah akhirnya Anda lupa, bahkan Anda kecewa mungkin ya. Udah 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3. Ternyata 4 tahun kemudian Anda berangkat haji sama ibumu, sama bapakmu. Padahal keinginan itu ada 4 tahun yang lalu. Anda target 1 bulan nggak berangkat. Ternyata berangkatnya 4 tahun. Anda tahu nggak bahwa keberangkatanmu 4 tahun itu adalah energinya adalah dari angan-anganmu yang gagal yang dulu yang 1 bulan itu. Jadi jangan meremehkan folder harapan, jangan meremehkan folder impian. Ya, saya ingin ketemu Dorce dulu 30 tahun yang lalu, digagalkan sama Allah. Ternyata baru dijawab beberapa tahun kemarin itu, Dorce yang langsung telepon saya. Dulu saya ingin ketemu Dorce, dimanapun alamatnya saya cari, mau minta kerjaan maksudnya. Waktu saya masih bujang, waktu masih gembel. Ternyata gak dikabulkan sama Allah. Ya, begitu sekarang sudah seperti ini, tiba-tiba Bunda Dorce telepon saya langsung. Coba, kok bisa? Itu mungkin karena folder yang dulu, yang sudah tak anggap sampah. Ternyata masih mengandung energi. Ternyata masih mengandung kekuatan. Jangan pernah meremehkan impian. Jangan pernah meremehkan kekuatan pikiran. Makanya mulai sekarang sering mimpi, sering afirmasi pikiranmu. Ya, insya Allah begitu. Oke, jadi masalah masjid masih. Karena target saya 1000 masjid. Sekarang baru dapat 90. Berapa? Closing. Berapa menit? Closing ya. Ya saudaraku, nanti dilanjut nih. Boleh Gus 25.000 sebulan bayarannya dan pembagian berasnya tiap Jumat biar pahala berlimpah. Sudah ada yang respon Pak? Ya siap. 25.000 per bulan, aplikasinya tiap Jumat. Setelah acara ini selesai, saya tutup, saya akan langsung bentuk satu admin gerakan infak beras 25.000 per bulan. Gerakan bedah rumah fakir, gerakan bedah masjid ya. Oke, terakhir ini, Fahmini. Assalamualaikum Gus, nama saya di KTP Eva Rosiana Dewi. Oh perempuan ya, Eva Rosiana Dewi. Nama pemberian orang tua berawalan P. Nama YouTube saya Lintas Channel. Saya seorang ibu rumah tangga dan tinggal bersama orang tua. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gus Nur, sebab tanpa sengaja lewat ceramah dan doa dari Gus Nur, saya sadar dan ingat kembali kepada Allah. Hal ini belum begitu lama terjadi, dan sejak saat itu saya ingin sekali mengucapkan terima kasih langsung kepada Gus Nur, tapi baru kali ini saya dapat info melalui video yang baru saja up di YouTube. Terima kasih sekali lagi Gus Nur. Saya kembalikan semua ucapan terima kasihmu kepada Allah. Saya nggak punya hak apa-apa atas apapun hidayah, atas apapun yang jenengan terima. Walaupun secara syariat mungkin lewat mulut saya, lewat video saya, tapi saya nggak punya 1 on pun, 1 gram pun saham itu. Semua kembalikan kepada Allah ya. Jadi sama-sama kita kembalikan kepada Allah. Semua datang dari Allah. Tapi kan lewat Gus Nur. Kalau Anda berpikir seperti itu boleh, tapi saya nggak berani berpikir seperti itu. Saya tetap nggak berani, saya nggak punya hak apa-apa. Alhamdulillah bersama-sama kita serahkan kepada Allah. Ya, ayo kita tutup video kita kali ini dengan Al-Fatihah, sekaligus mengembalikan
ini Mbak Rosiana ini ya, semuanya kita kembalikan lewat gelombang Al-Fatihah. Baik buruknya semuanya, energi positif semuanya kita visualisasikan oleh Al-Fatihah, kita kembalikan kepada Allah ya. Terakhir Dus, gimana caranya pondok kami pengen ngundang jenengan? Ya nanti hubungi nomor yang ada di situ tadi sudah ada insya Allah. Ya Allah, kami niat baca Al-Fatihah, pahalanya kami persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya Allah, orang tua, mbah, kakek, nenek, buyut, leluhur, anak, istri, cucu, cicit, semua nasab-nasab keluarga kami ya Allah, dengan barokahnya Al-Fatihah ini mudah-mudahan Engkau takdirkan, Engkau catat tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan barokahnya Al-Fatihah ini ya Allah, jangan keluarkan kami dari barisan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Fatihah ini untuk rumah tangga kami semua, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami bahagia lahir dan batin. Jadikan rumah tangga kami tidak hanya bahagia di depan manusia, tapi juga sakinah mawaddah di hadapan-Mu ya Allah. Ya, insya Allah. Terus kemudian Al-Fatihah ini kami khususkan untuk semuanya, ya, semua yang satu gelombang, satu resonansi tanpa terkecuali, baik yang kami kenal secara langsung ataupun yang kami kenal secara gelombang di seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan lancar rezekinya, berkah umurnya. Ya, terus kemudian endingnya besok mudah-mudahan husnul khotimah. Kemudian Al-Fatihah yang terakhir untuk semua yang membenci, semua yang benci lah istilahnya, yang selalu nek lihat saya atau sumamah, ya Allah, genggam hatiku agar aku tidak menjadi pendendam dan takdirkan orang itu tidak mati membawa kebenciannya ya Allah. Ya, bagaimanapun juga dia punya istri, punya anak. Jadi saya nggak punya pilihan lain kecuali tetap mendoakan jangan sampai orang itu mati membawa kebenciannya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau memang kehadiranku membuat matanya sakit, membuat hatinya sakit, membuat pikirannya kotor, maka hindarkan kami dengan cara husnul khotimah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir terutama mungkin hutang ya, hutang, terus ini lagi pandemik ya, lagi corona, pasti tambah susah cara ekonominya. Ya Allah, mudah-mudahan segera tidak lama beri jalan keluarnya, ya, berikan jalan keluarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca bersama-sama ilahadihiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup salam, Pak Ato itu beliau bisa desain dapur itu kitchen ya, kitchen set, interior kantor, pokoknya furniture apalagi korden, termasuk beliau motivator juga ya, terus bikin seminar-seminar di hotel dan apa saja. Jadi kalau mau desain interior kantor apa semua urusan desain furniture hubungi beliau. Nama websitenya atau IG-nya atau apanya Pak Ato coba? Untuk websitenya dewap.id ya. Kemudian kalau di Instagram Dewap Interior Malang. Monggo bisa diakses. Terima kasih. Dewap DEWA biasa ya, berarti dewap.id ya. Silakan dihubungi beliau, kepoin Instagramnya gitu ya. Banyak sekali ilmu yang akan Anda dapatkan dari beliau nanti insya Allah.
Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.